Bismillahirrahmanirrahim. Yang kuri itu pundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Undri, bersama Kay di sini. Sekarang Kay berada di gedung Riau Creative Hub ya, di Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Suasananya nyaman, sejuk, dan tentunya kita hadir di sini dari Universitas Riau dalam rangka ikut berpartisipasi di Giat Energi Podcast Fest. Nah, hari ini kita mengangkat tema tentang pendidikan, dan pastinya narasumber kita pada siang hari ini juga expert di bidangnya. Kemudian juga masih muda, dan pastinya banyak raihan atau juga capaian dari prestasi-prestasi yang sudah dia dapatkan. Nah, siang hari ini beliau merupakan dosen ya. Ini pernah menjadi dosen di jurusan Ekonomi Bisnis Politeknik Negeri Lampung sejak tahun 2016, dan tentunya di tahun 2020 ini juga sudah menjadi dosen sampai saat ini. Dan kemudian dia juga saat ini dipercayakan menjadi staf ahli Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Universitas Riau. Kemudian dia juga pembina Duta Universitas Riau. Kemudian tim pelaksana PPID Universitas Riau. Langsung saja kita menyapa siang hari ini narasumber yang sangat luar biasa, Kak Clara Yolandika, SPMSI. Ya, halo. Oke. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, Kak, tadi kita sudah mengulas sedikit tentang background dari seorang Kak Clara. Karena saya sudah terbiasa manggil kakak ya, Sobat Undri. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit ya tentang background kakak selain menjadi pengajar atau jadi dosen. Baik, Kay. Kebetulan kan gini, Kay, saya kan jadi dosen itu dari tahun 2016. Itu jadi saya lulus S1 2015, lanjut S2 2015 itu juga. Lulus S2 2016 langsung jadi dosen. Nah, pada saat saya jadi dosen di tempat pertama saya mengajar di kampung halaman saya, kebetulan saya dari Lampung ya, Kay ya. Dari Lampung. Saya dipercaya langsung juga jadi pembina duta juga di sana. Jadi memang saya dibilang senang gitu ya, giat bareng sama mahasiswa gitu. Terus juga setelah saya pindah ke Riau, itu sekarang tadi yang udah seperti Kay sampaikan, saya sebelum jadi pembina duta Unri, itu saya juga jadi pembina duta di Fakultas Perikanan dulu, tempat home base-nya saya sekarang. Kebetulan kan saya sekarang dosen di program studi agrobisnis perikanan. Jadi selain saya membina duta, saya juga membimbing wirausahanya mahasiswa, terus juga karya ilmiahnya mahasiswa gitu ya. Tidak hanya itu, sekarang kan saya dipercaya menjadi staf ahli wakil rektor bidang perencanaan sistem informasi di bidang kehumasan. Jadi untuk perencana kehumasan Unri itu saya turut berpartisipasi untuk saat ini. Iya, Kak Clara, kalau saya lihat pengalamannya ini kan juga banyak ya, ikut organisasi saat menjadi mahasiswa. Tentu ini menjadi pengalaman-pengalaman yang tentunya banyak sekali. Kenapa Kakak memilih mendapatkan pengalaman yang tentunya banyak dan saat ini sudah merasakan proses-proses yang panjang itu? Capek yang jelaskan ya. Tentu pengalaman itu kan berasal kita dapatkan juga dari tenaga ya. Kita kan korban banyak tuh kayak korban waktu, tenaga, biaya dari pengalaman yang kita dapat. Tapi yang kita dapatkan juga seimbang. Dulu saya waktu S1 gitu ya. S1 itu kan zamannya masa fase di mana kita peralihan dari SMA ke masa menjadi mahasiswa. Nah, itu saya pengen meningkatkan skill public speaking saya. Jadi saya mulai masuk ke dunia radio pertama kali. Jadi saya ikut dulu pertama radio kampus dulu. Nah, dari radio kampus baru saya sering tuh diminta MC di kampus. Baru saya join ke radio komersil di Lampung. Nah, dari saya ikut radio komersil itu saya sering ikut event off air. Nah, dari event off air tentu pasti sibuk ya. Sementara kan
kita mahasiswa. Mahasiswa itu kan tujuan utamanya itu belajar. Ya, itu pasti. Itu yang saya buat prinsip pertama itu, fokus saya pertama itu harus belajar dulu. Gitu kan. Tapi saya menjadikan hal-hal di luar kampus itu menjadi soft skill saya, bekal saya untuk mencapai apa yang saya impikan kelak. Dan bekal saya juga ketika saya ingin mengembangkan potensi yang saya miliki. Gitu. Jadi nggak sia-sialah waktu, tenaga yang kita luangkan untuk mencapai saat ini gitu ya. Jadi semua yang kita capai itu ya dari hasil kerja keras kita juga. Karena Kak Clara menjadi dosen ya di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, tidak terlepas dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Tentu ya, ada pendidikan dan pengajaran, kemudian ada penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Dari 3 yang tertumpahkan di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, apa saja yang sudah Kakak lakukan, Kak? Kalau dosen kan memang berkewajiban melakukan tridharma ya kayak yang pertama pendidikan pengajaran. Kalau ngajar, jelas saya ngajar di prodi saya sendiri, rumah saya sendiri. Karena saya merupakan bidang keahlian saya adalah ekonomi pertanian sebenarnya. Jadi sebagian besar basic ekonomi di Fakultas Perikanan saya mengampu mata kuliah tersebut. Tapi tak luput ya kayak karena saya kan di sini di Unri sendiri itu salah satu tim penyusun untuk mata kuliah wajib universitas bahasa Inggris. Jadi saya cukup dominan ngajar bahasa Inggris hampir di seluruh fakultas di Unri. Gitu. Jadi ada setiap semester pasti kebagian kelas minimal 5 kelas untuk bahasa Inggris kayak. Dan saya juga dari situ ya saya pengen memperkenalkan kepada mahasiswa pada umumnya ya generasi zaman sekarang kalau misalnya bahasa Inggris itu sebenarnya nggak sulit. Yang utama itu apa, Kay? Yang pertama itu adalah mau belajar dulu. Yang pertama mau dulu. Karena sebenarnya bahasa Inggris itu it's not difficult, tidak sulit. Tidak sulit. Nah, itu tadi di pendidikan dan pengajaran. Nah, kalau penelitian? Kalau penelitian, nah dosen itu kan wajib meneliti. Kalau misalnya khusus peneliti, dia tugasnya hanya meneliti. Kalau kita tridharma tadi ya, Kay. Nah, hasil penelitian kita itu juga wajib dipublikasi. Buat apa dosen meneliti, tapi nggak ada orang yang tahu. Tentu kita juga wajib publikasi di jurnal ilmiah, Kay. Nah, kalau untuk saya kebetulan sudah mempublikasi di jurnal internasional yang terindeks dan juga jurnal nasional seperti itu. Jadi tentu dosen juga ketika meneliti itu kan kita memerlukan pembiayaan ya Kay ya. Nah, itulah kompetisinya dosen kayak di situ. Karena pada saat pembukaan untuk hibah bersaing, itu dosen itu berlomba-lomba menulis proposal. Alhamdulillah selama saya di Unri sejak tahun 2011 sampai 2024, setiap tahunnya saya mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat. Luar biasa ya. Itu kalau boleh tahu apa judul dari penelitian yang sudah Kakak angkat? Untuk dosen sendiri perlu diketahui kalau misalnya dari prodi kita sendiri itu kita ada bidang ilmu Kay. Jadi kan agrobisnis perikanan itu kan luas ya Kay ya. Nah, untuk spesifikasi bidang saya kan manajemen pemasaran perikanan. Spesifikasinya lagi itu global value chain atau rantai nilai global. Jadi perdagangan internasional. Jadi kalau misalnya penelitian saya ya terkait dengan supply chain, value chain seperti itu, atau misalnya ekspor impor seperti itu untuk produk perikanan karena saya di Fakultas Perikanan. Nah itu penelitian. Nah pengabdian kepada masyarakat mungkin barangkali yang sudah Kakak angkat dari penelitian tersebut sudah turun kemana saja, mungkin boleh bisa diceritakan. Kalau untuk pengabdian masyarakat Kay, itu sejak tahun lalu ya, alhamdulillah saya dipercaya itu kan mendapatkan hibah dari Kemendikbudristek RI nasional, hibah bersaing nasional. Itu tahun lalu saya sudah melakukan pengabdian untuk sama karena saya kan bidang saya kan pemasaran. Jadi pemasaran itu Kay nggak seluput-luputnya kita masarin ke konsumen, tapi gimana caranya kitanya menghasilkan produk yang mau dibeli oleh konsumen. Jadi kalau misalnya yang pertama itu dari sisi kita memperbaiki dari sisi kemasan dari produk UMKM. Itu kan biasanya kalau UMKM kan yang penting diplastikin gitu ya kayak itu gimana tapi caranya kita covernya dulu yang paling penting.
Sementara kita itu kan sekarang, kalau zaman sekarang orang itu kan lebih ke digital ya. Orang itu ngelihat gambarnya dulu, baru bentuk aslinya. Menarik gitu kan? Ya? Menarik gak ya? Gitu kan, ya. baru dibeli. Nah itu kita ngajarin itu. Jadi kita ngajarinnya itu nggak cuma gimana kita harus kemas, tapi juga setelah dikemas itu kita juga mengajarkan gimana caranya mereka tuh bisa melakukan foto produk, kayak. Jadi produk yang mereka hasilkan selama ini ya, kalau kita lihat UMKM itu mereka caplok-caplok di Google. Ngambil misalnya mereka jualan emping, ngambil foto emping di Google, dimasukin di label mereka. Nah kalau untuk saat ini, kemarin saya sudah mulai mengaplikasikan 2 tahun ini, itu kita mulai mengajarkan mereka bagaimana caranya foto produk dengan hanya menggunakan kamera handphone, gitu. Sehingga dengan minimnya peralatan yang mereka miliki, tapi mereka memiliki foto yang memiliki hak cipta mereka sendiri. Nanti kalau misalnya kita nyaplok punya orang, terus kita udah sukses, itu foto bekas saya tuh, ya kan? Itu nanti kita kena copyright, gitu ya. Jadi itu yang pertama yang saya ajarin tuh foto produk. Dari foto, gimana caranya kita mendesain labelnya. Nah, karena dari desain label sendiri, itu ternyata itu kan banyak aspeknya yang harus ada. Kayak misalnya itu ini produk berapa gram sih netonya, terus komposisinya apa sih? Sampai sedetail harus kayak. Karena kadang kan orang yang penting gambarnya kayak. Terus berapa gram ininya beratnya gitu Dan harus ada expired date. Gitu kan, itu harus ada. Terus dia itu kalau misalnya dia sudah ada apa namanya nomor usaha, nomor berusahanya, NIB-nya, itu perlu dicantumkan. Begitu juga dengan misalnya mereka sudah memiliki sertifikasi halal, begitu. Desain. Udah desain, dimasukin ke kemasan, gimana caranya kita masarin secara online, agar jangkauan pasarnya itu kan lebih luas ya. Selama ini kan saya kemarin pengabdian di Kabupaten Kampar. Tahu sendiri kalau misalnya Kabupaten Kampar itu kan kaya akan ikan budidaya ya, kayak terutama lele, patin, itu kan banyak nila ya, itu juga banyak olahannya, gitu. Kalau misalnya kita menggunakan pemasaran online, tentu bisa meningkatkan penjualan mereka, seperti itu. Ya, jadi itu memang proses-proses dari awal ya sampai nanti hasilnya seperti apa. Benar, dan kita tetap melakukan evaluasi. Nah, kalau bedanya itu kalau dosen ini ya, kayak kalau kita ikut hibah nih ya, itu kita harus mengevaluasi terakhirnya. Jadi dari yang setelah kita ajarkan, itu 3 bulan kemudian, itu apakah adanya peningkatan pendapatan atau enggak? Ada impact-nya enggak ya? Nah, benar. Kalau itu kan kemarin saya ngajarin orang-orang yang memang udah punya usaha ya, kayak ya. Nah, kalau yang tahun ini terakhir nih, baru bulan September kemarin ya, kayak itu saya ngajarin itu di daerah Kuwo, kayak kalau kemarin Kampung Patin, kalau sekarang di Kuwo, itu mereka tuh belum punya oleh-oleh khasnya. Nah, kalau kayak tahu ya, ikan patin kan agak amis ya. Nah, agak amis, anak-anak kurang suka gitu. Sementara ikan patin itu sendiri, itu kan memiliki nutrisi yang sangat tinggi. Itu gimana caranya kita membantu masyarakat di sana menciptakan produk olahan dari ikan tanpa ada rasa ikannya terasa lagi. Gitu. Sangat menarik sekali ya, Kak Clara. Dan Sobat Undri, Kak Clara ini juga selain dosen, dia juga sebagai ibu. Ibu dari 2 orang anak, ya, luar biasa sekali. Itu pasti challenge-nya sangat luar biasa ya, Kak, ya. Dan itu tidak mudah. Tetapi kita sesama perempuan, kenapa perempuan harus berkarya dan harus berdaya, Kak? Kadang kan orang bilang ya, perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Kalau prinsip saya, anak cerdas itu lahir dari ibu yang cerdas, kayak. Jadi yang mendidik anak di rumah itu ibunya. Kenapa saya bilang ibunya? Anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, walaupun sekedar didikan itu dari sisi perilaku, sifat, sikap, itu peran itu merupakan suatu bentuk peran dari seorang ibu. Jadi karakter anak di rumah itu, karakter anak di luar itu tergantung dengan didikan di rumahnya. Kalau misalnya kita terbiasa mendidik, kita tidak berpendidikan tinggi, bukan dalam arti saya meremehkan orang yang tidak berpendidikan ya, kayak yang mungkin sekolahnya hanya mampu mungkin di sekolah dasar atau SMP. Namun memang penting karena anak itu akan menjadikan kita role model mereka. Panutan gitu. Panutan. Kalau kita
menginginkan anak kita itu lebih daripada kita, tentu kita juga harus memperbaiki diri kita sendiri. Sama ketika kita cari pasangan ya, kayak kan dibilang pasangan itu cerminan kita, gitu. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, tentu kita harus menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu. Jadi berkaca dulu dengan diri kita sendiri, ya. Itu kenapa perempuan harus berkarya, ya, kemudian harus berdaya juga, dan kenapa perempuan juga harus mengikuti atau juga melaksanakan pendidikan yang tinggi jika mampu pastinya. Ya. Nah, kita boleh flashback sedikit. Tadi organisasi mahasiswa yang kakak lakukan itu lumayan banyak ya, lumayan banyak. Nah, kenapa ya? Mungkin saat ini challenge-nya adalah mahasiswa ini dia harus dituntut misalnya 5 tahun harus lulus. Kalau misalnya diambil organisasi takut waktunya tidak bisa bagi. Tetapi kenapa kita harus mengambil organisasi saat menjadi mahasiswa, Kak? Gini, seperti tadi yang saya bilang, organisasi itu kita jadikan sebagai bekal kita nanti. Gitu. Jadi kuliah itu memang nomor satu. Saya dulu daftar di kampus saya tujuannya awalnya adalah kuliah. Tapi seperti Kay lah ya, saya pribadi tempat saya diterima kuliah itu bukan pilihan pertama saya, Kay. Jadi saya berpikir gimana caranya saya tetap mengembangkan soft skill yang saya miliki, namun tidak meninggalkan kuliah saya. Jadi saya mencari organisasi begitu. Jadi memang untuk organisasi mahasiswa ini sangat penting ketika nantinya keluar dari atau juga udah selesai dan lulus dari sarjana, ya. Ini kita mendapatkan bekal yang mungkin menjadi bekal yang besar untuk di kemudian hari di dunia kerja pastinya, ya. Mungkin boleh diminum, Kak, sambil minum boleh. Dan pastinya Sobat Unri, bincang-bincang kita bersama Kak Clara tadi tentang pendidikan, kemudian dia juga sebagai ibu, tetapi juga di dunia kerja sebagai dosen. Selain menjadi dosen, dia juga menjadi staf ahli. Staf ahli. Kak, mungkin boleh ceritakan sedikit, Kak, apa aja sih kerjaan dari staf ahli bidang perencanaan, kerjasama, dan sistem informasi, Kak? Karena di sini saya posisinya staf ahlinya bidang humas ya, kayak jadi saya sebagai perencana dari Kehumasan Universitas Riau. Dari sisi konten, terus program acara, gimana caranya kita branding Unri, itu tugas dari staf ahli di bidang kehumasan. Jadi memang banyak sekali tentunya di bidang kehumasan ya. Bidang kehumasan ini memang menjadi challenge kita bersama karena memang citra Universitas Riau itu lahir memang dari kehumasannya itu sendiri, ya. Kak, pertanyaanku kira-kira ya, Kak, ya, seberapa besar pengaruhnya kita mengambil kuliah dan harus dia linear dengan pekerjaannya. Nah, biasanya kan memang kuliahnya A, misalnya kuliah ekonomi, tapi nanti kerjanya beda lagi, gitu ya. Selinier apa? Kayak lah contohnya ya. Jadi tadi ya, linearitas pekerjaan dengan pendidikan kita itu tergantung dari minat kita sebenarnya, kayak. Kita kan menjalani pekerjaan itu tentu sesuai dengan yang kita sukai dulu. Kalau misalnya kayak mau jadi dosen, tentu harus linear, nggak mungkin nggak linear. Tapi kayak misalnya saat kayak kuliah, kayak sudah mulai mengembangkan, kayak kita punya soft skill nih di bidang entertain misalnya, public speaking gitu ya. Saya ikut organisasi ini. Nah, tadi seperti yang saya bilang, saya ikut radio kampus, yang awalnya radio kampus, saya sering dipanggil MC di kampus awalnya, terus saya jadinya ditarik di radio swasta, terus saya jadi MC di luar. Nah, itu kan orang melihat soft skill kita, bukan background kita, gitu. Jadi soft skill itu ternyata lebih dominan dibandingkan dengan pendidikan kita, gitu. Nah, itu penting ketika memang kita menginginkan bekerja di bidang sesuai dengan yang keinginan kita, kayak. Dan sekarang juga kayak misalnya kayak dibilang penting nggak sih
IP itu tinggi-tinggi. Nah, iya ya kan? Itu penting nggak Penting kira-kira, nggak sih Kak? sebenarnya IP Iya. itu harus tinggi-tinggi? Apakah IP itu harus 3,9? Iya. Gitu kan? Enggak. Enggak. Jadi IP itu dibilang penting banget, enggak. Tapi dibilang nggak penting juga enggak. Iya. IP itu merupakan standar kita diterima di sebuah pekerjaan, standar awalnya. Iya. Kriteria, misalnya IP minimal 3, gitu kan? Itu kan sudah ada kriterianya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada kriteria itu, terserah kita mau IP berapa. Yang kita pentingkan sekarang ketika kita melamar pekerjaan, itu adalah pengalaman organisasi kita. Karena di organisasi, kita bisa dianggap, bisa nggak sih kita bekerja dalam grup? Bisa nggak sih kita mengontrol emosi? Bisa nggak sih kita berbaur dengan yang lain? Bagaimana sih cara kita penyampaian kita? Kalau misalnya orang kuliah pulang, kalau saya pengen IP saya 4 ya saya tinggal kuliah pulang belajar gitu ya. Tapi enggak, bahkan sekarang orang itu ketika dia melihat mewawancara kerja, itu IP itu menjadi nomor sekian gitu. Yang dilihat adalah tadi soft skill-nya. Saya pernah magang di Bank Indonesia. Nah, kalau misalnya Kayla ya magang di Bank Indonesia, yang ditanya pasti apa? Tentang apa? Tentang ekonomi kan? Tentang ekonomi. Tahu saya ditanya tentang apa? Tentang apa? Coba waktu di radio banyak disuruh ngapain, Clara? Kebetulan saya di off air, saya bilang. Iya. Jadi di off air ngapain kerjaannya? Selain jadi IO, kadang saya jadi MC. Coba dong contohin saya MC kayak mana? Itu saat saya magang di Bank Indonesia. Gitu. Itu yang saya buktikan sendiri gitu. Jadi dari soft skill yang saya punya, sebelum saya lulus pun udah ada yang bisa nampung kita. Gitu. Itu dari soft skill. Itu dari soft skill ya. Menarik sekali bincang-bincang kita bersama Kak Clara ya tentunya. Dan mungkin pertanyaan untuk Kak Clara ya, apa sih pesan untuk generasi Z atau juga Gen Z di tengah mungkin tantangan ke depan ini juga sangat besar gitu. Gen Z sekarang ini kan ya, kalau yang sering viral itu kan mereka dibilang generasi yang rentan, sangat rentan, terus juga generasi yang sangat mudah sedih gitu ya, mencurahkan isi hati kesedihannya itu di media sosial, di second account ya kayak kan. Padahal second account itu kan tentu juga ada follower. Yang perlu kita ketahui sekarang, semua itu berawal dari manajemen diri. Bagaimana caranya kita manajemen diri sehingga kita bisa memanajemen emosi kita. Kalau kita ingin dilihat baik atau personal branding kita baik, tentu kita harus bisa mengelola emosi, gitu ya. Artinya, ketika orang itu melihat kita selalu bahagia, orang itu melihat kita itu, oh enak jadi kita, tanpa tahu masalah kita, artinya kita sudah sukses dalam personal branding. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak ngeliat saya enak ya jadi Kak Clara, berarti saya sudah sukses personal branding saya. Kemudian ada lagi untuk Gen Z, karena kan Gen Z ini sedikit dia curhat di media sosial. Benar. Gitu ya. Untuk curhat, kalau saya pribadi ya, curhat itu penting Kenapa? Orang itu akan tenang jiwanya ketika dia meluapkan emosinya. Tapi kita juga perlu pilih-pilih kepada siapa sih kita bisa meluapkan emosi. Ketika kita meluapkan emosi di media sosial, tentu ada track recordnya. Walaupun itu second account atau close friend tadi. Udah ada second account, ada close friend-nya lagi gitu kan ya. Tentu ada track recordnya. Kita nggak tahu close friend kita tuh sampai kapan dia di kubu kita. Gitu ya. Jangan-jangan postingan kita di screenshot gitu kan. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi alangkah baiknya kita mencurahkan isi hati kita, curhatnya itu ke orang yang paling kita percaya. Kalau saya, pandangan saya, orang yang paling kita percaya, yang seharusnya paling kita percaya, itu adalah orang tua atau saudara kandung kita sendiri. Karena nggak mungkin ya orang tua menjelekkan anaknya sendiri. Betul. Nah itu pesan untuk Gen Z ya, untuk adik-adikku, kalian juga jangan patah arang
jangan patah semangat juga, karena memang pilihan dari prodi yang sudah kalian pilih, kemudian kalian juga sudah lulus dari perkuliahan, kalian sudah mengambil organisasi mahasiswa pada saat itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik pastinya. Jangan malu curhat sama orang tua. Nah, jangan malu curhat dengan orang tua ya, karena apa? Mungkin kita sudah dewasa, sudah besar, mungkin segan ya untuk menceritakan apa-apa keluh kesah kita, tapi ini bisa menjadi salah satu bahan juga untuk menyampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua tahu nih kondisi anak kita tuh apakah baik-baik saja, atau misalnya psikologisnya mungkin terkena, atau dia sedang rapuh, dia sedang sedih. Kita juga akan ada rasa tenang, nggak akan cerita kita tuh menyambung ke orang lain. Betul. Kalau kita ceritanya dengan orang tua. Oke, itu untuk Gen Z. Untuk Civitas Akademika khususnya, untuk mahasiswa-mahasiswi yang saat ini sekarang sedang berjuang menuju tugas akhirnya, karena kan menuju tugas akhir itu ya Kak, panjang ya Kak, dari proposal. Kalau saya ya proposal, ada seminar proposal, ada seminar hasil, ada seminar kompre. Nah itu kan tantangannya kan banyak nih, ada dosen yang mudah ditemui, ada dosen yang mudah yang susah juga dijumpai karena mungkin dengan kesibukannya gitu. Apa pesan untuk mahasiswi kita? Mahasiswa itu yang pertama dibutuhkan, yang paling penting itu etika, Ketika dia sudah memiliki etika yang baik, tentu komunikasi dia dengan dosen pembimbing itu pasti akan baik. Dosen pembimbing itu pasti dia akan mengayomi mahasiswanya dengan baik pula ketika ada respon yang baik dari mahasiswanya. Jadi sebagai mahasiswa kita harus tanamkan, kita harus memiliki etika yang baik dan juga jalin komunikasi dengan dosen pembimbing dengan baik sehingga dapat lancar skripsinya. Itu untuk skripsi ya, untuk skripsi. Itu. Tapi kalau untuk mahasiswa baru sekarang, kita harus punya yang namanya target dari awal. Dari awal masuk kuliah itu harus punya target. Kita mau lulus berapa tahun, lulus dengan IP berapa. Ketika kalian sudah punya target, target itulah yang menjadi acuan kalian untuk lulus. Kalau misalnya kalian udah jalan 3 tahun, target saya tinggal 6 bulan lagi, saya harus lulus. Itu yang akan jadi motivasi dari kita. Jadi jangan takut target terlalu tinggi. Nggak ada target tertinggi, nggak ada target tinggi-tinggi. Kak Clara waktu S1 sudah punya list-listnya? Tentu. Iya. Makanya lulus saya berapa tahun, IP-nya berapa? Alhamdulillah gitu ya? kan pas semua ya terlewati. Saya lulus S1 3,5 tahun, IP 3,54 dengan organisasi. S2 saya lulus 1 tahun 1 bulan, IPK saya 3,96 di IPB. Oke, luar biasa sekali. Kak, itu untuk mahasiswi kita. Terkadang mahasiswi kita ini malu menampakkan apa soft skill yang dia punya. Mungkin dia pandai berbicara di depan umum, atau dia suka menulis gitu ya, karena menulis itu kan nggak mudah ya Kak ya. Tapi bagaimana dia menumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa saya mampu loh gitu. Artinya dia harus mengenal diri dia dulu. Apa ya yang perlu bisa dikembangkan dari diri dia sendiri. Kalau misalnya dia pintar menulis, jangan ragu untuk mengembangkan itu. Belajar gitu. Dalam arti tadi, orang itu nggak bakal sukses kalau misalnya dia nggak mau cari tahu lebih lanjut. Itu dia ya. Sepertinya waktunya juga sudah selesai ya, tidak kerasa sudah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing apa yang sudah Kak Clara Yolandika lakukan ya selama hidupnya. Tentu ini menjadi pembelajaran untuk kita semua pastinya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak ya kepada Diskominfo Riau dengan Green Radio Line yang tentunya sudah melaksanakan acara atau juga giat energi Podcast Fest ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan bisa menginspirasi untuk kita semua. Kita pamit ya, Kak Clara pamit, Kay pamit. Kita ini ya ada slogannya, salam hormat untuk orang hebat. Sekali lagi ya sama-sama ya. Clara pamit, Kay pamit. Salam hormat untuk orang hebat. Terima kasih.